Pada hari ini, Senin tanggal 18 Juli tahun 2022 di Balai Desa Gandusari, diadakan Rakor Pemdes Gandusari dengan BPD. Dalam rapat tersebut diagendakan untuk pembahasan tentang kisi-kisi atau gambaran, terkait tahapan dalam menyusun APB Desa Perubahan tahun 2022. Rapat dipimpin oleh Kepala Desa Gandusari, dilanjutkan dengan pemaparan oleh Sekretaris Desa. Berikut beberapa hal yang disampaikan oleh Sekretaris Desa. Kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini adalah bukan tahapan dari penyusunan, baik perubahan APBDes maupun perubahan maupun penyusunan RKP Desa. Tetapi kami punya inisiatif untuk bertemu dengan BPD agar kita bisa menyamakan pandangan, agar kami nanti dalam menyusun perubahan APBDes tahun 2022 sudah ada rambu-rambu. APB Desa tahun 2022 yang sudah ditetapkan pada tahun 2021 bulan Desember itu belum sepenuhnya mengakomodir instruksi Presiden yang di situ mengamanatkan bahwa 40% dari dana desa minimal 40% untuk PLT, kemudian minimal 20% untuk ketahanan pangan dan hewani, dan 8% untuk PPKM. Yang sudah diakomodir pada saat ini adalah BLT dan PPKM. BLT harus segera kita laksanakan karena itu adalah dalam kondisi keadaan mendesak dan darurat. Nah, kemudian payung hukum yang melindungi itu adalah perubahan penjabaran APB Desa tahun 2022. Sehingga dalam penyaluran BLT kita tidak menyalahi aturan. Nah, kemudian terkait dengan PPKM di dalam APBDes 2021 yang kita tetapkan tahun anggaran 2022 itu sudah diakomodir. Dan yang pada saat ini belum masuk adalah ketahanan pangan dan hewani. Itu sedikit pendahuluan dari kami terkait dengan mengapa kami mengaturi Bapak dan Ibu untuk lalu membahas kisi-kisi perubahan APBDes. Berikutnya bahwa yang perlu kita laksanakan adalah bagaimana supaya APBDes kita tidak melanggar dari instruksi Presiden. Yang pertama, bahwa BLT kita sudah laksanakan, total penerimanya adalah 105 KPM. Kemudian untuk PPKM sudah 8%, dan yang belum tadi sudah saya sampaikan adalah untuk ketahanan pangan dan hewani. Kemudian BLT pada waktu kita tetapkan berjumlah 21 KPM. Kemudian kok bisa yang menerima menjadi 105? Kita rubah dengan perubahan penjabaran, dan anggaran yang kita ambil adalah kegiatan-kegiatan yang belum begitu mendesak dan yang mendesak. Contoh yang belum begitu mendesak misalkan kayak kegiatan untuk kader kesehatan itu belum kita laksanakan. Kemudian kegiatan-kegiatan Germas belum kita laksanakan, dan yang sudah kita rencanakan 3 tahun yang lalu kita juga pangkas juga. Contoh kayak Rabat Beton kita pangkas, yang lokasinya terletak di Blok Siboni. Nah,
Kemudian yang ingin saya sampaikan di sini, nanti ketika kita sudah merengek, ada beberapa kegiatan yang sudah kita laksanakan dan di situ ada sisa dananya, Pak. Ada sisa, tidak habis. Anggaran yang kita laksanakan ada yang tidak habis. Contoh pada kegiatan pengembangan sistem informasi desa itu tidak habis. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang lain juga tidak habis, yang sumber dananya dari dana desa. Maksud kami, andai kata ada kegiatan-kegiatan yang tidak habis, kalau dimasukkan untuk ke fisik, bagaimana? Karena kalau kita lihat seperti ini, Pak, untuk pembangunan jalan rapat beton yang terletak di Blok Simoni, tepatnya di sebelah timur Bapak Haji Amil Hairudin tersebut, itu panjangnya adalah 365 meter. 365 meter. Kemudian ketika kita menganggarkan tahun ini baru bisa tercapai 173 meter persegi. Maaf, 173 meter panjang dengan ukuran jalan penuh di rapat beton. Berarti kan baru 50%. Nah, maksud kami, ketika ada kegiatan-kegiatan yang memang di situ lebih, kalau dimasukkan ke fisik bagaimana, Pak? Kira-kira sepak nunggu. Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, bahwa untuk kegiatan yang 20% tersebut, itu adalah bentuk ketahanan dan hewani. Sedangkan anggaran kita yang baru masuk untuk kegiatan pangan dan hewani itu baru 43 juta kurang lebih. Berarti masih kekurangan 120 juta. Ini yang menjadi apa ya? Dalam pikiran saya 20% itu besar. 20% dari dana desa itu besar. Nah, sehingga kita harus menutup yang angka 169 ini dengan kegiatan yang ke arah pertanian, ketahanan pangan dan hewani. Perlu diketahui bahwa dalam anggaran tahun 2022 ini kita menganggarkan penyertaan modal BUMDes sebesar 80 juta. Dengan melihat dari instruksi Presiden tersebut, saya kira untuk penyertaan modal BUMDesa ini mending untuk ditangguhkan terlebih dahulu untuk melaksanakan kegiatan ketahanan pangan dan hewani. Itu pandangan kami dari pemerintah. Sehingga nanti kami minta pendapat dari BPD. Ini sekali lagi bahwa rapat pada siang hari ini kita belum sampai ke draft, tapi kami meminta gambaran supaya kami dalam melaksanakan perubahan update ini sudah ada rambu-rambunya dari BPD. Demikian pengantar dari kami. Sekretaris Desa meminta pendapat dari BPD untuk acuan anggaran perubahan yang telah disampaikan. Ketua BPD memberikan tanggapan dan masukan, dilanjutkan tanya jawab dan diskusi oleh anggota yang lain. Dimasukkan untuk kegiatan fiskal. Tapi mungkin kalau ada yang lebih penting lagi, ya monggo. Ini kan karena BPD di seluruh wilayah barangkali beda-beda, tapi nanti hasilnya ini dari saya itu dulu yang akan disampaikan. Monggo pada Mas dari Mas Ned dan Bu Fatimah Mas Tati, kami
dialokasikan untuk kegiatan yang sebagaimana itu? Oke. Pemeliharaan saluran irigasi sebesar Rp32.650.000. Kemudian untuk pemeliharaan dam itu Rp10.611.500. Nah, yang sudah kita laksanakan adalah pemeliharaan dam untuk membuat pintu air 2 unit yang terletak satu di belakang rumah Pak Manan ya. Setelah melalui diskusi dan tanya jawab, telah menghasilkan gambaran penyusunan APB Desa Perubahan, yaitu 1. Pembangunan jalan usaha tani menggunakan dana desa. 2. Dana BUMDes untuk ketahan pangan melalui kelompok ternak. 3. Percepatan penanggulangan kemiskinan berupa bantuan siswa miskin. Sebagaimana telah disampaikan oleh Sekretaris Desa, sebagai berikut. Berarti terkait dengan visi-misi perubahan APBDes kita sudah dapatkan. Yang pertama adalah untuk dari dana desa itu kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan. Apabila itu memang ada sisa anggaran, kita alokasikan untuk penambahan jalan pembangunan jalan usaha tani. Kemudian tentang pembangunan desa kita alokasikan untuk hibah pada kelompok tani ternak dengan syarat pengajuan proposal, dan tentunya nanti proposal tersebut akan kita bahas dan verifikasi untuk penerimanya memenuhi syarat apa tidak. Nah, waktu untuk memverifikasi ini tentunya sebelum penetapan APBDes seperti itu. Selanjutnya, kegiatan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari PAD itu kita gunakan untuk belanja perlengkapan sekolah bagi anak-anak kategori miskin. Itu adalah visi-visi perubahan APBDes. Saya mau terima kasih kepada BPD yang memang sudah ikut membahas sehingga kami dalam menjalankan. Demikian pembahasan tentang gambaran penyusunan APB Desa tahun 2022 oleh Pemdes dan DPD Gandusari.